Video kita kali ini akan membahas tentang materi pendapatan nasional. Ada di seri ke-1, karena nanti materi tentang pendapatan nasional ini terdapat 2 seri. Pendapatan nasional, artinya nanti kita akan mempelajari pendapatan dari sebuah bangsa. Apa saja yang akan dipelajari dalam video ini? Pada seri ke-1, kita akan mempelajari tentang definisi pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Kemudian, manfaatnya, manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Kita juga akan belajar tentang konsep-konsep lain dalam perhitungan pendapatan nasional, serta belajar tentang bagaimana menghitung pendapatan nasional. Sebelum kita masuk ke materi apa itu pendapatan nasional, kita review tentang materi-materi sebelumnya yang pernah dipelajari di kelas 10. Di sini ada gambar tentang arus lingkaran kegiatan ekonomi. Dalam arus lingkaran kegiatan ekonomi ini terlihat ada 2 pelaku, yaitu pelaku rumah tangga dan perusahaan. Sesungguhnya dalam praktek pelaku itu ada 4, tetapi gambar ini menyederhanakan. Yang disajikan hanya 2, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Kemudian di situ ada pertukaran antara rumah tangga dan perusahaan, di mana rumah tangga menyerahkan faktor produksi yang berupa tenaga kerja kepada perusahaan. Perusahaan menggunakan faktor produksi ini untuk memproduksi roti. Nah, karena rumah tangga sudah menyerahkan faktor produksi berupa tenaga kerja kepada perusahaan, maka kemudian perusahaan memberikan bayaran yang berupa pendapatan bagi rumah tangga. Roti yang sudah diproduksi oleh perusahaan kemudian dijual kepada rumah tangga. Karena sudah membeli roti, maka rumah tangga di sini mengeluarkan uang. Ada arus pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membeli roti. Konteks gambar ini dengan kaitannya materi pendapatan nasional, bahwa untuk memahami apa itu pendapatan nasional, bagaimana caranya, bisa dilihat dari arus perputaran kegiatan ini. Menghitung pendapatan nasional itu bisa dengan cara menghitung besarnya roti yang diproduksi oleh perusahaan. Berapa banyak roti, berapa banyak nilai roti yang diproduksi oleh perusahaan, itu bisa kita menghitung dari situ. Atau bisa pula kita nanti menghitung pendapatan nasional itu dengan cara menghitung besarnya pengeluaran rumah tangga untuk membeli roti. Cara yang ketiga, menghitung pendapatan nasional bisa pula dengan cara menghitung besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga karena sudah bekerja di perusahaan. Jadi sekali lagi ada 3 cara. Pertama, dengan cara menghitung banyaknya roti atau nilai roti yang diproduksi oleh perusahaan. Cara yang kedua, dengan cara menghitung besarnya pengeluaran oleh rumah tangga untuk membeli roti. Dan cara yang ketiga, bisa pula dengan cara menghitung besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Ketiga cara ini akan menghasilkan angka yang sama. Logikanya seperti ini. Kalau nilai roti yang diproduksi oleh perusahaan itu 1.000, maka rumah tangga juga harus membayar senilai 1.000. Angka 1.000 ini kemudian akan menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Maka karena logika seperti itu, ada sekali lagi bahwa ada 3 cara menghitung pendapatan nasional. Karena ada 3 cara yang berbeda, maka nanti ada 3 definisi pendapatan nasional juga yang berbeda-beda.
Nah, slide berikutnya kita akan membahas tentang apa sih pendapatan nasional itu, bagaimana cara menghitungnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi disebutkan dalam slide sebelumnya bahwa ada 3 cara menghitung pendapatan nasional. Bisa dengan cara menghitung besarnya roti, bisa dengan cara menghitung besarnya pengeluaran rumah tangga untuk membeli roti, bisa pula dengan cara menghitung pendapatan yang diterima oleh rumah tangga karena sudah bekerja di perusahaan untuk memproduksi roti. Maka karena ada 3 cara yang berbeda, definisi pendapatan nasional juga ada 3 definisi yang berbeda. Kita masuk dulu definisi yang pertama. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional menurut definisi yang pertama adalah nilai seluruh produk atau barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Definisi ini jika kita menggunakan pendekatan atau cara produksi, yaitu dengan cara menghitung banyaknya roti seperti tadi. Nah, cara yang kedua, definisi yang kedua adalah pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Nah, definisi ini jika kita menggunakan pendekatan atau cara pendapatan. Nah, definisi yang ketiga, pendapatan nasional itu adalah jumlah pengeluaran dari para pelaku ekonomi untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Nah, definisi ini jika kita menggunakan pendekatan atau cara pengeluaran. Jadi kalau kalian ingin mendefinisikan apa itu pendapatan nasional, silakan bisa pilih salah satu dari 3 definisi ini. Kita masuk ke tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Apa sih tujuannya? Apa manfaatnya sebuah negara melakukan perhitungan pendapatan nasional? Yang pertama adalah untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Makin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka negara itu dianggap semakin makmur. Cara yang kedua, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Ada 3 jenis perekonomian. Yang paling sederhana adalah perekonomian dengan struktur pertanian, kemudian jasa, dan struktur yang ketiga adalah industri. Nah, perekonomian suatu negara itu bisa diketahui dengan melihat pendapatan nasionalnya. Ini nanti kita akan terangkan lebih lanjut di slide berikutnya. Yang ketiga, manfaat dari perhitungan pendapatan nasional adalah membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Apabila pendapatan nasional mengalami kenaikan dari tahun ke tahun berikutnya, maka berarti perekonomian negara tersebut mengalami kemajuan. Maka dengan menghitung pendapatan nasional dari waktu ke waktu, kita bisa membandingkan kemajuan ekonomi. Yang keempat adalah membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah. Negara mana yang lebih makmur, daerah mana yang lebih makmur. Maka kita bisa membandingkannya dengan melihat pendapatan nasionalnya. Oh, Indonesia lebih makmur daripada Singapura karena pendapatan nasional Indonesia lebih tinggi dari Singapura. Apakah seperti itu? Bisa jadi, tapi nanti kita lihat konsep berikutnya yang disebut dengan pendapatan per kapita. Oh, DKI Jakarta lebih makmur dibandingkan dengan daerah Jawa Barat karena DKI Jakarta pendapatan daerahnya lebih tinggi dari Jawa Barat. Artinya dengan melakukan perhitungan pendapatan nasional, kita bisa membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah. Yang kelima, membantu membuat perencanaan pelaksanaan program pembangunan. Dengan menghitung pendapatan nasional, pemerintah bisa mengetahui sektor mana yang masih kurang, sektor mana yang perlu dibantu,
sektor mana yang harus dikembangkan, maka ini bisa membantu pemerintah membuat program untuk tahun berikutnya. Seperti yang sudah disebutkan dalam slide sebelumnya, bahwa salah satu manfaat dari perhitungan pendapatan nasional adalah mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Struktur perekonomian suatu negara itu terdiri dari 3. 1, pertanian. 2, industri. Dan yang ketiga adalah jasa. Dikatakan perekonomian negara tersebut berstruktur pertanian kalau sumbangan dari sektor pertanian terhadap pembentukan pendapatan nasional itu dominan. Dikatakan negara tersebut berstruktur industri kalau sumbangan sektor industri terhadap pendapatan nasional juga dominan. Dikatakan berstruktur jasa kalau sumbangan sektor jasa terhadap pembentukan pendapatan nasional juga dominan. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah contoh sebuah PDB yang berdasarkan lapangan usaha. Kita lihat kontribusi masing-masing sektor. Ada sektor industri pengolahan dengan sumbangan atau kontribusi 21,2% terhadap pembentukan PDB. Ada sektor perdagangan besar dengan sumbangan 13,2%. Pertanian 12,7%, konstruksi 10%, pertambangan 7,9%. Nah, informasi tentang PDB ini maka dapat menentukan apakah sebuah negara itu berstruktur pertanian, industri, atau jasa. Kalau kita melihat gambar ini, maka kita bisa menentukan bahwa perekonomian negara tersebut adalah berstruktur industri. Kenapa? Karena sektor industri memberikan kontribusi yang paling besar. Pertanian di sini hanya 12,7%. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari perhitungan pendapatan nasional, yaitu mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep-konsep dalam pendapatan nasional. Konsep yang pertama adalah Gross Domestic Product atau GDP, atau kalau diterjemahkan adalah Produk Domestik Bruto atau PDB. Konsep yang kedua adalah Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto. Nah, ini adalah dua konsep yang berbeda. Yang satu menggunakan kalimat atau kata domestik, yang satu menggunakan kata nasional. Perhatikan di sini perbedaannya. Pada konsep GDP atau Produk Domestik Bruto, itu dibatasi oleh wilayah suatu negara. Kita lihat definisinya. GDP itu adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku produksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Artinya, dalam perhitungan GDP itu dibatasi oleh wilayah. Sedangkan di sini pada konsep Gross National Product atau GNP, ada kalimat nasional. Nasional artinya kebangsaan. Apa itu GNP? GNP adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit atau pelaku produksi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Di sini perhitungannya dibatasi oleh nasional atau kebangsaan. Pada konsep GDP itu dibatasi oleh wilayah. Di sini backgroundnya adalah Kepulauan Indonesia. Maka GDP Indonesia itu adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah Indonesia. Tidak peduli apakah pelaku produksinya ini adalah asing atau pelaku produksi dalam negeri. Tidak peduli, yang penting masih dalam wilayah Indonesia. Sedangkan pada konsep GNP dibatasi oleh kewarganegaraan. Di sini backgroundnya adalah keluarga kebangsaan Indonesia. Maka dalam perhitungan GNP Indonesia, yang penting adalah pelakunya itu adalah pelaku dari warga negara atau sektor produksi Indonesia. Tidak peduli diproduksinya di mana.
Jadi tidak melihat di mana tempatnya. Yang sini adalah melihat tempat dari produksinya. Pada konsep GNP tidak melihat tempat tetapi melihat siapa pelaku produksinya. Sebatas adalah masih dalam kewarganegaraan atau kebangsaan Indonesia, maka produksinya akan dihitung dalam konsep GNP. Paham perbedaannya? Jadi, kalau produksi atau penghasilan dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, itu nanti perhitungannya akan masuk ke konsep GNP. Kenapa? Karena yang menghasilkan adalah tenaga kerja Indonesia. Tidak peduli menghasilkannya mau di Arab Saudi, mau di Taiwan atau di mana. Nah, sedangkan kalau misalnya contoh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, misalnya PT Freeport, maka nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh Freeport, meskipun Freeport itu adalah perusahaan Amerika, tetapi karena berproduksi dalam batasan wilayah Indonesia, maka nanti produksi Freeport itu masuk dalam konsep GDP. Karena menggunakan kriteria yang berbeda, maka antara GDP dan GNP itu akan menghasilkan jumlah nilai yang berbeda. Artinya, angka GDP suatu negara itu nanti tidak akan sama dengan angka GNP negara tersebut. Hal ini dikarenakan kriteria penilaiannya yang berbeda. Lalu, untuk kasus sebuah negara, manakah yang lebih besar nilainya? Apakah GNP atau GDP? Ini jawabannya tergantung. Nah, tergantung apakah di negara tersebut terjadi pendapatan neto dari luar negeri ataukah pendapatan neto ke luar negeri. Kalimatnya hampir sama-sama pendapatan neto, tetapi yang satu menggunakan kalimat dari luar negeri, yang satu lagi menggunakan kalimat ke luar negeri. Nah, ini kita akan masuk nih konsep yang baru selain GDP dan GNP, yaitu konsep tentang pendapatan neto dari luar negeri dan pendapatan neto ke luar negeri. Nah, kedua konsep ini, yaitu pendapatan neto dari luar negeri dan pendapatan neto ke luar negeri, itu terkait dengan investasi asing di suatu negara dan investasi negara tersebut di luar negeri. Artinya nanti kita akan melakukan perbandingan antara besarnya investasi asing di suatu negara dan investasi negara tersebut di luar negeri. Nah, perbandingan ini nanti akan menghasilkan angka yang disebut sebagai pendapatan neto dari luar atau pendapatan neto ke luar. Sebelum kita memahami lebih jauh tentang pendapatan neto dari luar dan pendapatan neto ke luar, kita akan pahami dulu bagaimana sih rumus mencari GNP. Ada dua rumus. Rumus yang pertama, GNP itu adalah GDP plus pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua, GNP itu sama dengan GDP min pendapatan neto ke luar negeri. Nah, mana yang lebih besar? Ketika kita ditanyakan kembali mana lebih besar antara GDP dan GNP, tentunya kita lihat perbandingan dua rumus ini. Jika terjadi pendapatan neto dari luar negeri, maka tentu nanti GNP ini akan lebih besar daripada GDP. Karena rumusnya GNP sama dengan GDP plus. Nah, sedangkan apabila terjadi pendapatan neto ke luar negeri, maka GNP itu akan lebih kecil dari GDP. Karena di sini GNP sama dengan GDP min pendapatan neto ke luar negeri. Nah, oke, sekarang kita akan pelajari apa sih pendapatan neto ini. Nah, pendapatan neto dari luar negeri, ada juga orang yang menyebutkannya langsung dengan menggunakan kalimat penerimaan neto. Terjemahan ini mengambil kalimat dari sini, receipt from. Artinya di sini penerimaan neto dari luar negeri.
Apa itu pendapatan neto dari luar negeri? Adalah selisih positif ketika nilai produksi yang dihasilkan unit-unit pelaku produksi dalam negeri yang ada di luar negeri lebih besar dibandingkan dengan produksi dari unit-unit produksi asing yang ada di dalam wilayah negara tersebut. Jadi ketika membandingkan investasi domestik, atau kata lainnya sini, ketika membandingkan antara investasi pelaku domestik di luar negeri dan investasi asing di luar negeri, selisih positif ini didapat ketika investasi domestik di luar negeri itu lebih besar dibandingkan dengan investasi asing di dalam negeri. Jadi, ketika membandingkan investasi pelaku domestik di luar negeri dan investasi asing di dalam negeri, hasilnya positif lebih atau lebih besar. Nah, gampangnya seperti ini digambarkan dalam ilustrasi seperti ini. Pendapatan neto dari luar negeri itu kita seolah adalah mendapatkan sesuatu atau mendapatkan devisa, selisih devisa yang positif yang didapat dari luar negeri dibawa ke dalam negeri. Ada sesuatu yang masuk, maka ini dikatakan sebagai selisih positif. Nah, sedangkan apa itu pendapatan neto keluar negeri? Pendapatan neto keluar negeri adalah selisih negatif. Itu ketika nilai produksi yang dihasilkan unit-unit produksi atau pelaku ekonomi di dalam negeri suatu negara yang ada di luar negeri itu lebih kecil dibandingkan dengan produksi dari unit-unit produksi asing yang ada di dalam wilayah negara tersebut. Atau dengan kata lain, selisih negatif ini disebabkan karena investasi pelaku domestik di luar negeri itu lebih kecil daripada investasi asing di dalam negeri. Jadi diilustrasikan seperti ini, seolah-olah ada sesuatu yang diambil dari dalam negeri, lari ke luar negeri. Atau ada devisa yang keluar negeri. Jadi setelah kita pelajari konsep pendapatan neto dan pembayaran neto, maka apakah GDP itu lebih kecil dari GNP ataukah GDP lebih besar dari GNP? Jawabannya tergantung. Apakah terjadi pendapatan neto dari luar negeri atau pendapatan neto ke luar negeri? Atau dengan kata lain, apakah terjadi penerimaan neto atau pembayaran neto? Jika terjadi penerimaan neto, maka GNP itu akan sama dengan akan lebih besar dari GDP. Sebaliknya, jika terjadi pembayaran neto, maka GNP akan lebih kecil dari GDP. Mengapa demikian? Kita kembalikan ke rumus yang ada di slide sebelumnya. Bahwa GNP itu sama dengan GDP plus pendapatan neto dari luar negeri, atau GNP itu sama dengan GDP min pendapatan neto ke luar negeri. Jadi sekali lagi, apakah lebih besar GNP atau GDP? Jawabannya, apakah terjadi pendapatan neto dari luar ataukah pendapatan neto ke luar negeri. Contoh perhitungan penerimaan dan pembayaran neto. Ini contoh ini agar kalian lebih memahami konsep tentang penerimaan atau pembayaran neto. Contoh, produksi yang dihasilkan oleh unit-unit produksi milik Indonesia di luar negeri sebesar 1.000. Ini adalah investasi domestik, investasi dari pelaku domestik yang dilakukan di luar negeri senilai 1.000. Sementara produksi dari unit-unit produksi asing yang ada di Indonesia sebesar 1.750. Apa yang terjadi? Penerimaan neto atau pembayaran neto? Maka kita bandingkan untuk menjawab pertanyaan ini, apakah terjadi penerimaan itu atau pembayaran itu, kita bandingkan antara investasi dari unit produksi Indonesia di luar negeri dengan investasi asing yang ada di Indonesia. Kita lihat di sini, investasi yang dilakukan oleh pelaku domestik yang ada di luar negeri yaitu senilai 1.000. Sementara investasi asing yang ada di Indonesia sebesar 1.750. Maka lebih besar investasi asing dibandingkan dengan investasi domestik yang ada di luar negeri. Maka yang terjadi adalah
Kita lihat di sini. 1000 dikurangi dengan 1750 adalah min 750. Maka yang terjadi adalah pembayaran neto atau pendapatan neto keluar negeri senilai 750. Ya, pembayaran netonya adalah nilainya adalah 750. Tidak perlu lagi pakai tanda min. Karena dengan kalimat pembayaran neto itu sudah menunjukkan bahwa angka ini adalah min. Sekarang kita masuk ke konsep-konsep lain dalam perhitungan pendapatan nasional. Ini dibuatkan piramida terbalik. Konsep yang paling atas di sini adalah GNP dengan jumlah yang lebih besar, karena ini berupa piramida terbalik. Turunan dari GNP adalah NNP. Nilai NNP ini akan lebih kecil daripada GNP. Terus ke bawah NNI dengan nilai yang lebih kecil. Ke bawah lagi adalah PI, konsep yang lebih kecil lagi adalah PI. Kemudian ke bawah lagi adalah DI dengan nilai yang paling kecil. Apa sih NNP, NNI, PI, dan DI? Kita lanjut ke slide berikutnya. NNP atau Net National Product atau Produk Nasional Bersih itu adalah GNP. Nah, jadi sebelumnya disebutkan bahwa posisi yang paling tinggi atau yang paling besar nilainya itu adalah GNP. NNP adalah GNP dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi barang-barang modal atau penyusutan dari aktiva tetap. GNP dikurangi dengan penyusutan, hasilnya adalah NNP. Singkatan yang lazim itu adalah dalam bahasa Inggris, maka di sini adalah NNP, bukan PNB. Kemudian turunan berikutnya lagi adalah Net National Income atau NNI atau pendapatan nasional bersih. NNI itu dicari dari NNP. NNP ini dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, konsep tentang pajak ini akan kita pelajari lebih lanjut nanti di kompetensi yang berikutnya. Jadi, nilai NNI tentu akan lebih kecil dari NNP, karena NNI ini adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Kemudian turunan berikutnya ke bawah lagi adalah personal income atau pendapatan perseorangan. Nah, pendapatan perseorangan itu dicari dari NNI, ini NNI ini, ditambah dengan transfer payment, dikurangi dengan laba ditahan plus iuran jaminan sosial dan pajak perseroan. Apa itu transfer payment? Transfer payment adalah pengeluaran negara yang tanpa timbal balik. Atau kalau dari sisi penerima, transfer payment ini adalah penerimaan kita tanpa kita menyerahkan jasa. Jadi tanpa ada timbal balik kita menerima. Nah, apa contoh transfer payment? Contoh transfer payment misalnya subsidi, beasiswa, itu masuk kategori transfer payment. Kita menerima subsidi bukan karena kita menyerahkan sesuatu kepada negara. Nah, transfer payment ini sifatnya adalah menambah NNI. Sementara yang sifatnya mengurangi adalah laba ditahan atau keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. Iuran jaminan sosial. Iuran jaminan sosial yang kita bayar ini akan memotong atau mengurangi pendapatan kita. Misalnya iuran BPJS yang dipotong langsung dari gaji kita. Ini sifatnya mengurangi pendapatan perseorangan. Kemudian pajak perseroan, ini juga sifatnya mengurangi pendapatan perseorangan. Jadi konsep P ini tentu lebih kecil dari NNI. Nah, konsep yang paling bawah adalah disposable income atau pendapatan bebas atau pendapatan yang siap dipakai untuk konsumsi. Nah, disposable income ini atau DI itu dicari dari PI. PI ini dikurangi dengan pajak langsung. Jadi ada pajak tidak langsung dan pajak langsung. Mencari disposable income adalah PI dikurangi dengan pajak langsung. Sekali lagi, konsep tentang pajak akan dipelajari pada kompetensi berikutnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan pendapatan nasional.
Bagaimana cara menghitung pendapatan nasional berdasarkan urutan konsep tadi? Contoh, diketahui data negara X sebagai berikut. GDP 25.000. Penerimaan neto dari luar negeri 2.000. Penyusutan atau depresiasi 450. Pajak tidak langsung 2.400, laba ditahan 750, dan seterusnya. Ditanya, berapa besarnya disposable income? Maka urutan jawabannya adalah ini sebelahnya. Urutan menyelesaikan soalnya sebagai berikut. Soal masih berupa GDP. Maka kita cari dulu berapa GNP-nya. GNP itu sama dengan GDP yang 25.000 ini ditambah dengan 2.000. Kenapa ditambah? Bukan dikurangi. Karena di sini adalah penerimaan neto dari luar, bukan pembayaran neto keluar. Maka ditambah. Jadi GNP-nya adalah GDP ditambah penerimaan neto dari luar. Jadi berjumlah 27.000. Kemudian turun ke bawah dulu. Dari GNP ke NNP. NNP ini adalah GNP yang 27.000 dikurangi dengan replacement atau depresiasi senilai 450. Maka NNP-nya adalah 26.550. Kemudian NNI. NNI itu adalah mencari NNI adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. 26.550 dikurangi 2.400, jadi 24.150. Kemudian konsep yang keempat adalah PI. Mencari PI adalah NNI 24.150 ditambah dengan transfer payment 300 dikurangi dengan 750, ini adalah laba ditahan, tambah 1.000 yaitu iuran jaminan sosial, 4.500 adalah pajak perseroan. Maka PI-nya sebenarnya 18.200. Dan yang terakhir DI, mencari DI sesuai dengan pertanyaan soal adalah PI dikurangi dengan pajak langsung. Jadi kita tidak bisa langsung lompat ketika ditanya besarnya disposable income, langsung dari GNP kemudian diketahui DI-nya. Tapi kita harus hafal urutannya ini. Urutannya harus hafal sampai kita ketemu dengan berapa besarnya disposable income. Selanjutnya kita akan masuk ke metode perhitungan pendapatan nasional atau cara bagaimana menghitung pendapatan nasional. Di sini saya tayangkan kembali gambar arus lingkaran kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena gambar ini ada kaitannya dengan bagaimana atau cara menghitung pendapatan nasional. Ada 3 cara menghitung pendapatan nasional. 1, metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Nah, kaitan dengan gambar ini, kalau kita menggunakan metode produksi, maka caranya adalah dengan cara menjumlahkan nilai produk barang dan jasa. Dalam hal ini, di gambar ini, produknya hanya berupa roti. Kalau kita menggunakan metode pengeluaran, maka caranya dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Cara yang ketiga, metode pendapatan, caranya dengan cara menjumlahkan pendapatan dari pemilik faktor produksi. Selanjutnya, kita akan pelajari satu persatu bagaimana ketiga cara ini. Yang pertama, metode produksi. Definisi pendapatan nasional menurut metode produksi, pendapatan nasional adalah merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ekonomi dalam periode tertentu. Penjumlahan seluruh nilai barang dan jasa. Maka rumusnya seperti ini. Y ini adalah pendapatan nasional, merupakan penjumlahan dari P1 kali Q1 plus P2 kali Q2 dan selanjutnya sampai dengan PN kali Qn. Di mana P ini adalah harga barang, Q adalah kuantitas barang. Maka nilai barang itu adalah perkalian dari P dikalikan dengan Q, harga dikalikan dengan kuantitasnya.
1, 2, sampai dengan N, ini adalah jenis barang. Jadi ada sekian jenis barang, kita jumlahkan nilainya. Inilah cara yang digunakan kalau kita menggunakan metode produksi. Ini adalah contoh bagaimana menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi. Anggaplah sebuah perekonomian hanya menghasilkan 3 buah pisang seharga A500 dan melon sejumlah 4 buah seharga A3000. Maka nilai GDP dari perekonomian tersebut adalah GDP itu adalah penjumlahan dari nilai pisang dijumlahkan dengan nilai melon. Nilai pisang itu artinya di sini harga pisang dikali jumlah pisang. Nilai melon adalah harga melon dikali jumlah melon. Maka GDP kita menghitungnya 500 kali 3 ditambah 3000 kali 4. Jadi GDP-nya adalah 13.500. Ini adalah contoh perhitungan yang sangat sederhana kalau kita menggunakan metode produksi. Dalam perekonomian sesungguhnya nilai barang dan jasa itu jumlahnya tentu sangat banyak, bukan hanya pisang dan melon. Nah, kemudian juga dalam praktek perekonomian yang sesungguhnya kita juga nanti mengenal istilah barang setengah jadi. Nah, untuk barang yang setengah jadi nanti ada perlakuan khusus. Ini sekali lagi, pada prakteknya dalam perekonomian kita mengenal pula istilah barang setengah jadi yang merupakan input dari proses produksi lain. Misalnya tepung terigu untuk produksi mie instan, daging sapi untuk produksi sosis. Nah, apabila barang-barang input ini ikut dihitung secara langsung, maka akan terjadi perhitungan ganda atau double accounting. Maka tadi saya katakan untuk barang-barang setengah jadi ini perlu perhatian khusus. Nah, ini adalah contoh ilustrasi perlakuan untuk barang yang sifatnya barang setengah jadi. Perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Anggaplah seorang peternak sapi itu menjual 1/4 kg daging sapi ke perusahaan sosis So Good dengan harga 15.000. Kemudian So Good mengolah daging tersebut dan kemudian mengolahnya menjadi sosis dan menjual sosisnya seharga 50.000. 15.000 adalah harga daging sapi, kemudian diolah oleh So Good menjadi sosis dan dijual sosisnya seharga 50.000. Nah, jika kita menghitung GDP sama dengan 15.000 plus 50.000 sehingga berjumlah 65.000, maka akan terjadi perhitungan ganda untuk nilai daging sapi. Mengapa? Karena selain 15.000 untuk nilai daging sapi, dalam produk sosis juga sudah terkandung nilai daging sapi. Jadi untuk daging sapi akan dihitung 2 kali. Nah, solusi untuk menghindari hal tersebut ada 2 cara. Ada 2 cara untuk menghindari hal ini. Lihat rumus berikut ini. Ini adalah rumus menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi. Cara yang pertama untuk menghindari perhitungan ganda, yaitu GDP tidak menghitung produk setengah jadi. Dalam hal ini daging sapi. Jadi artinya daging sapi itu tidak ikut dihitung. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk nilai P di sini yang digunakan itu bukan harga, tetapi adalah nilai tambah. Nah, nilai tambah itu apa? Nilai tambah itu adalah selisih antara input dan output. Maka kalau kita melihat contoh di sini, nilai tambah dari sosis itu, sekali lagi nilai tambah itu selisih antara output dan input. Nilai tambah dari sosis adalah 35.000. Sehingga perhitungan GDP-nya seperti ini. Y atau GDP itu sama dengan 15.000
15.000 itu adalah nilai tambah dari daging sapi. Ditambah dengan 35.000 adalah nilai tambah dari sapi, dari sosis. 35.000 adalah nilai tambah dari sosis. Sehingga GDP itu berjumlah 50.000. Nah, cara yang ke satu maupun cara yang kedua pada akhirnya menghasilkan nilai GDP yang sama. Pada cara ke satu yang dihitung hanya nilai sosis, yaitu 50.000. Pada cara yang kedua, harga daging sapi ikut dihitung, tetapi yang dihitung bukan harga tetapi nilai tambah. 15.000 itu nilai tambah daging sapi, nilai tambah dari sosis 50.000. Sehingga dua cara ini menghasilkan angka yang sama, yaitu sama-sama 50.000. Nah, demikian perlakuan kalau kita nanti menjumpai ada barang yang bersifat barang setengah jadi. Kita lanjut. Masih di metode produksi. Kalau kita menggunakan metode produksi, maka kita juga akan menjumpai konsep yang disebut GDP nominal dan GDP real. GDP nominal dan GDP real. GDP nominal dan GDP real. Perhatikan kembali rumus berikut ini. Ini adalah rumus menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi. Yang kalau kita sederhanakan, itu menjadi Y sama dengan P kali Q. Atau pendapatan nasional itu sama dengan nilai barang yang merupakan perkalian dari harga dikali kuantitas. Harga kali kuantitas. Y atau GDP ini dapat meningkat karena dua hal. Jadi dengan melihat rumus ini, maka GDP dapat meningkat karena dua hal, yaitu bisa karena meningkatnya harga barang atau karena meningkatnya jumlah produksi. Nah, di awal slide kita pernah mempelajari bahwa salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengukur tingkat kemakmuran atau kesejahteraan penduduk. Nah, kita kembali ke sini. Seandainya Y ini meningkat karena menaiknya harga barang, tentu nanti GDP ini menjadi tidak relevan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu nanti kita akan pelajari apa yang disebut dengan sebagai GDP real. GDP real inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kesejahteraan penduduk. Lalu apa bedanya antara GDP real dan GDP nominal? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi sekali lagi, ada dua kaidah pengukuran yang berbeda pada metode produksi. Yang pertama, menggunakan harga yang berlaku atau harga yang harus dibayar pada saat perhitungan, di mana hasil perhitungannya disebut sebagai GDP nominal. Yang kedua, menggunakan harga tahun dasar atau harga konstan. Dalam hal ini, kita mengambil tingkat harga pada suatu tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun dasar. Nanti di mana hasil perhitungannya disebut sebagai GDP real. Jadi di mana letak perbedaan GDP real dan GDP nominal, yaitu pada harga yang dipakai. Kalau kita mengambil harga pada saat tahun perhitungan, maka dinamakan GDP nominal. Tetapi kalau kita nanti mengambil tingkat harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun dasar, hasilnya disebut sebagai GDP real. Untuk lebih jelasnya, perhatikan nanti contoh berikut. Perhatikan ilustrasi pada tabel berikut ini. Ada dua produk di sini, pisang dan melon. Di tahun 2015, jadi ada 3 tahun, 2015, 2016, dan 2017. Di tahun 2015,
Harga pisang 500 dengan kuantitas 3. Melon harganya 3.000, kuantitasnya 4. Tahun 2016 harga pisang 500, kuantitasnya 4. Harga melon 3.000, kuantitasnya 5. Di tahun 2017 harga pisang naik menjadi 1.500 dengan kuantitas 2. Harga melon naik menjadi 6.000 dengan kuantitas 3. Maka GDP nominal pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Nah, kita akan belajar dulu cara menghitung GDP nominal. GDP nominal adalah perhitungan GDP di mana kita mengambil harga di tahun perhitungan. Maka kalau kita ingin menghitung GDP tahun 2015, harga yang dipakai adalah harga tahun 2015. Nah, GDP sama dengan 500 kali 3, 500 kali 3 ditambah dengan 3.000 kali 4. Maka GDP tahun 2015 adalah 13.500. Cara yang sama dilakukan untuk menghitung GDP nominal pada tahun 2016. 500 kali 4 ditambah 3.000 kali 5. Hasilnya 17.500. Pada tahun 2017, maka kita akan menghitung harga di tahun 2017. GDP nominal tahun 2017 berarti kita menggunakan harga di tahun 2017. 1.500 kali 2 ditambah 6.000 kali 3 sama dengan 21.000. Nah, kalau kita cermati perubahan ini, maka sepintas ada peningkatan kemakmuran. Kenapa dikatakan ada peningkatan kemakmuran? Karena ada kenaikan dari GDP 13.500, tahun berikutnya naik lagi 17.500, di tahun berikutnya naik lagi 21.000. Ada peningkatan GDP. Jadi sepintas seandainya sepintas karena GDP itu dijadikan sebagai alat ukur tingkat kemakmuran, maka begitu ada peningkatan GDP, ada peningkatan pula tingkat kemakmuran. Sekali lagi, itu adalah pengamatan yang sepintas. Tetapi kalau kita cermati di sini, meskipun secara nominal ada peningkatan GDP, tetapi peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga. Harganya yang semula 500 naik menjadi 1.500. Harganya yang semula 3.000 naik menjadi 6.000. Sementara jumlah barang yang tersedia justru menurun. Yang semula 4 menjadi 2, yang semula 5 menjadi 3. Maka, kalau kita menjadikan GDP nominal ini sebagai alat ukur tingkat kemakmuran, itu tidak tepat. Nah, untuk mengukur tingkat kemakmuran, maka nanti kita akan menggunakan konsep yang berbeda. Perhatikan ilustrasi pada tabel berikut ini. Ini adalah tabel yang tadi diambilkan dari slide sebelumnya. Sama produknya, pisang melon tahun 2015, 2016, dan 2017. Jika kita menggunakan konsep GDP real dan menggunakan harga tahun 2015 sebagai acuan, tentukanlah berapa GDP real tahun 2017. Nah, kita akan mencari nih. GDP real tahun 2017 dengan menggunakan harga tahun 2015. Kita lihat, maka 500 itu adalah harga tahun 2015 dikalikan dengan jumlah kuantitas di tahun 2017, 500 kali 2, ditambah 3.000 itu adalah harga melon di tahun 2015 dikali dengan jumlah melon di tahun 2017. Maka di sini GDP real tahun 2017 adalah 10.000. Bandingkan dengan perhitungan GDP nominal tahun 2017. Tadi kita menggunakan perhitungan GDP nominal di tahun 2017, itu GDP nominalnya 21.000. Sesungguhnya secara real itu hanya 10.000. Jadi kalau kita melihat perkembangan harga di tahun 3 tahun ini,
Maka kita menyimpulkan justru di tahun 2017 itu bukan peningkatan kemakmuran, tetapi justru penurunan tingkat kemakmuran. Kenapa? Karena nilai GDP-nya secara real itu justru menurun. Demikian perbedaan konsep antara GDP real dan GDP nominal. Sekarang kita akan masuk pada cara yang kedua, atau metode pendapatan. Menurut metode pendapatan, pendapatan nasional itu adalah penjumlahan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Faktor produksi itu ada 4. 1. Tanah. 2. Tenaga kerja. 3. Modal. Dan yang keempat adalah skill atau keahlian dalam berwirausaha. Nah, karena faktor produksi ada 4, jadi faktor produksi itu ada 4, maka pendapatannya pun bentuknya ada 4 macam. Inilah bentuk pendapatan dari pemilik faktor produksi. Faktor produksinya ada 4, maka bentuk pendapatannya pun ada 4, yaitu sewa, upah, gaji atau gaji, bunga, dan laba. Nah, dengan menggunakan metode pendapatan nasional itu menjumlahkan sewa, upah, bunga, dan laba. Kita jumlahkan semuanya. Sekarang kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode pengeluaran. Definisi pendapatan nasional menurut metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari seluruh pengeluaran para pelaku ekonomi atau pengeluaran dari rumah tangga ekonomi. Ada empat pelaku ekonomi, yaitu pertama rumah tangga, kedua perusahaan, ketiga negara, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Karena pelakunya ada 4, jadi pelaku ekonomi ada 4, maka pengeluarannya pun, bentuk pengeluarannya pun ada 4 macam. 1. C adalah consumption atau konsumsi. Konsumsi ini adalah pengeluaran dari rumah tangga. Yang kedua adalah investasi. Investasi itu adalah pengeluaran dari pelaku perusahaan. Ketiga adalah G. G ini adalah pengeluaran dari negara. Keempat adalah X-M adalah pengeluaran dari pelaku ekonomi luar negeri. Nah, dengan metode pengeluaran kita jumlahkan seluruh pengeluaran ini. Maka Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. X min M ini dikenal juga dengan istilah ekspor bersih, selisih ekspor dengan impor. Ini merupakan pengeluaran dari masyarakat luar negeri. Nah, dari 3 metode di atas, metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan, pada dasarnya perhitungan pendapatan nasional itu adalah untuk mengukur 3 kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, mengukur berapa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam 1 tahun. Ini kalau kita menggunakan metode produksi, maka pertanyaan ini bisa terjawab. Yang kedua, mengukur berapa balas jasa yang diterima oleh masyarakat dalam 1 tahun. Mengukur berapa balas jasa. Nah, ini bisa diketahui kalau kita menggunakan metode pendapatan. Yang ketiga, berapa pembelanjaan masyarakat selama 1 tahun. Nah, pertanyaan ini bisa terjawab kalau kita menggunakan metode pengeluaran. Jadi sekali lagi, 3 metode untuk mengukur pendapatan nasional itu pada dasarnya untuk menjawab ketiga pertanyaan di sini. Di awal slide
kita pernah mempelajari manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Salah satu manfaat dari perhitungan pendapatan nasional adalah membandingkan tingkat kemakmuran masing-masing negara atau daerah. Nah, semakin tinggi PDB atau semakin tinggi pendapatan nasional, ini akan menunjukkan tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, slide ini menyajikan perbandingan PDB negara ASEAN tahun 2018 yang diambilkan dari sumber sebagai berikut. Di tahun 2018, di sini ada judulnya PDB Indonesia, Indonesia Raja Asia Tenggara. Indonesia memiliki PDB paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Indonesia memiliki PDB 1074 miliar. Angka ini dalam US dollar. Kemudian disusul dengan Thailand 484, disusul dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei Darussalam. Dengan melihat PDB ini, kita mengetahui bahwa Indonesia adalah raja di Asia Tenggara untuk pendapatan domestik bruto. Kalau kita gabungkan antara Thailand dan Malaysia, ini pun masih belum mengalahkan Indonesia. Apakah berarti Indonesia lebih makmur dari Thailand, Malaysia, atau Singapura? Karena di sini Indonesia paling tinggi tingkat PDB-nya. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kita lebih sejahtera dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya? Nah, kalau dengan melihat PDB, maka kita mengatakan kita paling makmur karena PDB kita paling tinggi. Apakah betul demikian? Untuk menjawab pertanyaan itu nanti, silakan kalian ikuti sesi video yang kedua dari seri pendapatan nasional. Kesimpulan dari seluruh slide tadi, maka kesimpulannya pertama, pendapatan nasional itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara untuk periode tertentu. Kemudian, ada beberapa manfaat dalam perhitungan pendapatan nasional. Di antaranya adalah untuk mengukur struktur perekonomian suatu negara, menentukan tingkat kemakmuran suatu negara. Kemudian kesimpulan yang ketiga, terdapat beberapa konsep dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada konsep GDP, GNP, penerimaan neto dari luar negeri, pembayaran neto ke luar negeri, NNP, NNI, PI, DI. Kemudian terdapat 3 cara untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Ketiga metode ini bisa dipakai untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berbeda. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan video dari Natagama TV 66. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jika Anda anggap video ini menarik, silakan share kepada yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke?